Halo, halo, selamat siang, Mas, atau Mbak dari Upton Project. Halo, cek cek, tes tes. Halo, tes tes. Halo, oke, sip, jelas jelas. Halo, bisa kedengeran suara kami, Mas? Tapi agak putus-putus. Oh, oke. Halo, San. Bisa tes dulu, San, suaranya? Halo, kalau suara saya jelas nggak? Mungkin videonya boleh dimatikan Sama saja, Mas. agak putus-putus. Oh, oke. Mungkin videonya boleh dimatikan saja, Mas, supaya nggak terlalu berat. Halo, jelas nggak sekarang kira-kira? Sudah cukup jelas ya. Oke, sip sip. Oke, kalau gitu nggak apa-apa, Mas. Kita mulai saja. Kita mau kasih tahu sedikit mengenai tentang Garapin. Kebetulan hari ini kita rencananya sih training, jadi nanti Mas kalau ada pertanyaan apa-apa bisa langsung jawab saja. Kalau nanti langsung dipotong aja nggak apa-apa, gitu. Kira-kira apa yang mau ditanyakan supaya jelas. Nanti kalau setelah session ini pun, kalau Mas lagi butuh pertanyaan dan segala macam, kita juga masih bisa membantu lagi lewat WA atau lewat kita bisa bikin sesi yang sama gitu. Oke, selamat datang Mas di training Garapin. Saya dengan Iwan, Mas. Ini dengan Sania. Hari ini Sania akan membantu Mas juga untuk melihat apa itu Garapin. Ini akan ada sedikit presentasi singkat aja supaya Mas bisa lihat gitu. Nah, hasil video ini juga kita rekam. Terus habis itu nanti kita akan publish di YouTube. Kalau nanti Mas ada yang kurang jelas, Mas bisa tonton lagi di YouTube kita, gitu ya. Gitu. Baik. Oke, silakan Mbak Sania. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, saya izin share screen ya. Untuk share screen-nya apa udah terlihat? Sudah. Oke, baik. Jadi selamat siang, Mas kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya yang dari Upton Project? Michael. Mas Michael ya. Oke, Mas Michael, terima kasih ya udah bersedia untuk hadir di acara training kita hari ini. Jadi sebetulnya kita ada peserta yang lain juga ini Mas, cuman mungkin yang lain bakal terlambat gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, kita mulai aja dulu untuk menghemat waktu juga ya. Gitu. Oke, jadi saya mungkin di sini akan ngejelasin kembali nih, menjelaskan kembali, melengkapi ya penjelasan sebelumnya. Mungkin Mas juga sebelumnya udah pernah mendengar gitu tentang Garapin melalui marketing ya. Jadi apa sih itu Garapin? Itu adalah platform yang dapat menghubungkan produsen dan customer melakukan proses produksi secara end-to-end. Nah, jadi memang Garapin ini aplikasi mobile yang nantinya produsen, maklum juga bisa gitu untuk memasarkan barang-barangnya, memasarkan hasil produksi customer yang nantinya ingin memproduksi barang. Nah, itu nanti bisa mencarinya lewat aplikasi Garapin seperti itu, Mas. Nah, jadi gimana sih proses yang terjadi di aplikasi Garapin itu? Nah, yang pertama nanti ini berangkat dari user atau customer yang punya ide nih untuk membuat barang gitu kan. Misal saya ingin membuat kaos gitu kan, kaos kepanitiaan gitu untuk acara kampus. Nah, itu kan saya punya ide nih, saya pengen buat kaos gitu kan. Nah, terus kan dari situ nanti saya pasti mencari-cari tuh survei ini mana sih kira-kira produsen atau konveksi yang kira-kira bisa
mewujudkan ide saya ini untuk membuat kaos kepanitiaan. Nah, jadi dari situ kan ada service yang dicari oleh customer. Nah, setelah itu dia udah mencari konveksi, nanti di aplikasi Garapin. Terus setelah itu nanti dia mulai untuk ngomong nih ke si pihak produsennya gitu, oh saya ingin mendesain baju yang seperti ini nih mas, gitu kan. Kaosnya nanti bahannya katun, warnanya marun gitu kan. Desainnya seperti ini gitu. Nah, jadi di situ nanti ada proses untuk mendesain produk. Nah, setelah proses desain produk itu, selanjutnya masuk ke proses produksi. Nah, kalau untuk proses produksi di Garapin itu juga eh, nanti akan dilihat waktunya. Nah, nanti kita punya ada yang namanya timeline produksi gitu ya. Nah, di situ juga baik dari pihak produsen dan juga customer itu nanti bisa ngelihat tuh kira-kira ini udah berapa lama sih berjalan proses produksinya gitu kan. Jadi dari customer atau produsen itu bisa sama-sama melihat seperti itu. Nah, nanti setelah proses produksinya selesai, nah itu kita dari pihak Garapin juga membantu untuk proses pengiriman gitu. Dan di sini kita memudahkan para produsen dengan tidak, jadi produsen itu nggak usah capek-capek lagi gitu untuk datang ke kurirnya ke pihak pengirimannya. Jadi nanti pihak kurirnya yang bakal ngedatengin produsen gitu. Jadi dari sini kita juga membantu untuk proses pengirimannya. Oke, next. Nah, ini mungkin sedikit gambaran juga ya. Kalau misalnya dulu itu kan secara konvensional gitu kan, proses pemesanan barang-barang produksi ini kan masih dilakukan biasanya melalui WhatsApp ya, itu kan. Jadi customer gitu ngechat nih ke pihak, misalnya ke pihak ini kan produsen furniture gitu di sini contohnya. Halo Pak, saya mau pesan meja nih dengan bahan dasar kayu jati gitu kan. Oh ternyata dari pihak produsennya nggak ada nih menyediakan bahan kayu jati gitu kan. Terus dia harus bilang lagi nih kami adanya bahan kayu mahoni gitu misalnya kan. Terus habis itu si customernya bingung nih, kayu mahoni itu kayak gimana ya teksturnya, ininya, apanya gitu kan. Jadi dari situ tuh bisa dilihat kalau bakal apa ya proses komunikasinya tuh bakal panjang banget gitu kan kalau secara konvensional gitu kan. Jadi customer itu eh, nggak tahu nih apa bahan-bahan apa aja yang disediakan oleh produsen dan juga mungkin karakteristik dari setiap bahan yang disediakan oleh produsen itu kan eh, apa namanya pengetahuan customer itu masih kurang gitu kan. Jadi dari situ nanti pembicaraannya cukup panjang gitu. Jadi ribet lah gitu nanti kan proses pemesanannya. Nah, kalau sekarang itu melalui aplikasi Garapin. Jadi di sini kita mewadahi para produsen untuk apa ya lebih mengefisienkan proses pemesanan barang-barang produksi gitu. Nah, jadi kita itu ada yang namanya template produk, Mas. Nah, nanti kita mungkin akan menjelaskan lebih lanjut setelah ini tentang template produk ya. Nah, jadi singkatnya kalau template produk ini si pihak produsen itu bisa langsung nanti ngelis tuh komponen-komponen custom dari suatu produk gitu kan. Misal nih Mas Michael kan punya usaha konveksi ya gitu kan. Berarti kan produknya itu kaos. Nah, nanti jadi di produk kaos itu Mas bisa buat template tuh. Nanti bahan yang Mas sediakan apa aja atau warna yang disediakan apa saja gitu kan. Terus nanti bahkan Mas juga bisa gitu menambahkan keterangan ataupun deskripsi mengenai bahan-bahannya di template produk itu. Jadi nantinya proses pemesanan ini jadi lebih cepat gitu oleh customer. Jadi nanti mereka tinggal melihat tuh template pesanannya. Oh ini bahan yang tersedia ada ini nih. Oh ternyata deskripsinya seperti ini gitu kan. Jadi dia nggak usah ribet-ribet nanya lagi gitu ke masnya gitu kan. Jadi mereka nanti bisa tinggal langsung pilih. Oke, dah mereka bisa untuk membuat produk kayak gitu. Nah, jadi di sini kita membantu untuk proses pemesanan barang-barang produksinya itu juga, Mas. Nah, setelah itu oke, kita langsung masuk aja ya ke tutorial menjadi mitra Garapin. Nah, ini ada 3 garis besar yang bakal saya bahas. Nah, pertama untuk registrasi ruang usaha, lalu membuat template produk, lalu yang terakhir itu untuk memproses pesanan. Oke, pertama dari registrasi ruang usaha dulu ya. Nah, jadi
sebelum Masnya registrasi ruang usaha, itu kita harus membuat akun terlebih dahulu gitu. Jadi bisa Mas buat akun pribadi Mas sendiri gitu kan, baru setelah itu nanti Mas bisa menambahkan ruang usaha gitu. Nah, jadi pertama-tama ya tentu di aplikasi Garapinnya bisa di-download terlebih dahulu ya di Google Play Store ataupun App Store. Kalau boleh tahu Mas Michael udah menginstal aplikasi Garapin apa belum? Sudah? Oh, sudah ya. Udah registrasi juga belum, Mas? Ya, sudah. Registrasi akun. Oh, udah ya registrasi akun. Iya. Oke. Berarti ini bisa kita skip aja ya mungkin ya. Ya, boleh di skip aja, Pak. Oke. Boleh skip aja. Silakan. Ini untuk pembuatan akun di skip aja. Nah, ini kita Ya, langsung masuk. saja nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk ruang usahanya udah coba didaftar apa belum, Mas? Untuk ruang usahanya saya belum buka. Belum didaftarkan. Oke, belum buka ya. Oke, jadi Iya. nah, setelah proses registrasi akun itu, Masnya udah bisa membuat ruang usaha nih. Nah, gimana caranya? Mas itu bisa datang ke bagian profil. Itu kan yang ini kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini kan ada bagian profil ya, ini yang di bagian bawah. Nah, Mas bisa masuk ke page Ya. profil ini. Terus nanti di sini ada 2 tab nih untuk sebagai customer dan juga sebagai mitra. Nah, jadi nanti memang dari akun Garapin ini kita bisa berperan sebagai customer dan juga bisa sebagai mitra produsen gitu. Nah, kalau misalnya Masnya pengen buat ruang usaha, nanti Masnya masuk ke bagian tab mitra ini. Nah, di sini Mas bisa klik tanda tambah yang gede ini atau yang tanda tambah warna ungu yang new, diklik. Nah, terus nanti di sini Mas bisa meregistrasi ruang usaha Mas gitu. Nah, jadi di sini Mas bisa melengkapi profil usahanya gitu kan. Jadi nanti ditulis di sini nama usahanya Upton Project gitu kan. Terus nanti bisa nih dideskripsikan juga Upton Project itu udah berdiri dari tahun kapan sih, atau mungkin udah berapa banyak baju sih yang Upton Project produksi gitu kan. Ada di sini juga bisa jadi ajang marketing gitu untuk Upton Project gitu kan, untuk menunjukkan keunggulan-keunggulan dari Upton Project itu sendiri gitu kan. Jadi nanti ketika customer nih ngelihat deskripsi dari Upton Project, oh ini kayaknya produsennya udah terpercaya nih, udah ngebikin berapa ribu pieces baju gitu kan. Jadi oke, aku mau pesan di sini aja deh gitu kan. Nah, dari situ juga bakal mempengaruhi customer kan. Nah, selanjutnya ada bidang usaha. Nah, di sini kita ada membuat beberapa pemisahan bidang usaha ya. Kalau nggak salah itu ada percetakan, terus juga ada fashion, terus ada furniture, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalau misal Upton Project kan berarti nanti masuknya ke bagian fashion gitu kan. Di bidang usahanya nanti bisa dipilih fashion gitu. Nah, selanjutnya ini ada detail usaha. Kalau detail usaha ini maksudnya adalah lebih ke kata kunci yang berhubungan dengan usaha Mas gitu. Nah, jadi usaha Mas ini kan bergerak di bidang konveksi. Nah, jadi Mas bisa memasukkan beberapa kata kunci yang berhubungan dengan produksi kaos atau dengan konveksi gitu. Nah, kalau yang dicontohkan di PowerPoint ini kan dia memasukkan kata printing, kata percetakan. Nah, jadi fungsinya buat apa? Nanti ketika customer ingin nge-search gitu kan, produksi kaos. Nah, nanti kalau misalnya usaha Mas ada kata kunci produksi kaos, nah itu dia bisa muncul gitu di tampilan customernya. Seperti itu fungsinya. Nah, selanjutnya ini Mas bisa upload foto tempat usaha, kan biar customer juga bisa lihat nih, oh ini benar-benar real nih usaha produsennya gitu kan, mereka juga udah punya ruang usahanya gitu. Nah, terus juga foto contoh barangnya bisa ditampilkan seperti itu. Selanjutnya, oke, di sini juga ada ditambahkan untuk alamat tempat usahanya. Nanti itu juga bakal muncul ya di tampilan customer gitu. Oh, ini produsen ini posisinya di Semarang nih gitu kan, deket nih gitu kan dari tempatku. Jadi boleh deh pesan di sini gitu kan. Jadi ya itu juga sih fungsi alamat di sini gitu kan. Oke, selanjutnya bisa di save. Oke, nah itu udah selesai tuh Mas untuk membuat ruang usaha. Nah, jadi selanjutnya setelah Mas membuat ruang usaha, itu Mas bisa langsung
melangkah ke pembuatan template produk. Nah, kalau untuk yang pembuatan ruang usaha ini, apa ada pertanyaan? Belum ada, Kak. Jadi Oh, bisa belum ada ya. dilanjut dulu. Oke, masih gampang ya kalau untuk buat ruang usaha ini sebenarnya. Nah, selanjutnya Iya, ini iya. yang mungkin perlu perhatian lebih gitu kan untuk membuat template produk karena fitur template produk ini benar-benar baru ada di aplikasi Garapin ya. Jadi belum ada yang di aplikasi Shopee, Tokped dan lain sebagainya itu belum ada. Nah, jadi mungkin orang-orang tuh masih belum familiar gitu loh dengan template produk ini. Nah, jadi template produk itu sebetulnya kita membuat produk gitu di aplikasi Garapin, tapi kita bisa menambahkan template-template customnya seperti itu, Mas. Nah, jadi gimana cara membuatnya? Itu kita tetap masuk ke bagian profil mitra. Terus nanti kan nih udah muncul nih ruang usaha kita. Di sini nanti bakal muncul Upton Project gitu. Nah, di bagian bawah sini di tulisan template ini ada tanda tambah, bisa diklik aja di situ tambah template produk. Nah, di sini Mas bisa mulai membuat nih template produknya gitu kan. Nah, kalau di Upton Project biasanya produk-produk apa aja tuh yang dibuat? Kita ada sablon kaos, terus ada konveksi juga. Jadi seperti bikin kemeja, terus jersey, topi, kayak gitu-gitu, Kak. Oh, oke. Oke, kita ambil contoh yang gampang aja ya. Misalnya produknya adalah kaos gitu kan, kaos custom. Tuh. Nah, jadi di Ya, sini nanti bisa tuh di kasih informasinya tentang produknya kan. Jadi di sini mulai dari namanya bisa dibuat kaos custom gitu. Terus nanti detail produknya kayak gimana bisa dijelaskan juga di situ gitu kan. Nanti biar dari customer juga bisa ngelihat lebih jelas mengetahui lebih jelas gitu loh tentang produknya gitu kan. Nah, terus juga di sini oke. bisa ditambahkan contoh foto-foto produk kaosnya. Nah, terus di sini ada minimum price, maximum price, minimum order, terus ada satuannya. Nah, kalau misalnya di Upton Project sendiri itu ada minimum ordernya nggak? Tidak ada. Oh, jadi satuan juga bisa ya berarti? Iya, tapi terkadang di item-item tertentu seperti kemeja gitu kita ada minimum order, tapi untuk kaos dan lain-lain tidak ada. Oh, oke, jadi jadi di sini juga bisa diatur itu Mas. Kalau misalnya minimum ordernya bisa satuan atau mungkin lusinan, nah itu bisa diatur di sini gitu kan. Nah, jadi anggaplah di sini minimum ordernya adalah satuan. Nah, berarti kita nanti tulis di minimum ordernya itu adalah satu gitu. Nah, terus nanti kita juga pilih satuannya apa. Biasanya kan kalau baju itu pieces ya. Nah, jadi nanti pilih satuannya pieces gitu. Nah, terus di sini tuh juga ada yang namanya minimum dan maksimum price. Nah, jadi ini adalah untuk estimasi ya, estimasi ke customer gitu mengenai harga dari produk kaos ini, yang mana itu harganya tidak bersifat mutlak tentunya. Nah, kalau harga mutlaknya kan nanti baru bisa kita ketahui setelah mereka eh, mengutarakan gitu kan apa aja nih bagaimana custom yang mereka mau gitu tentang kaosnya gitu kan. Nah, jadi itu Oke, baik. minimum dan maksimum itu bisa diatur sendiri oleh mitra juga gitu kan. Kisarannya harga kaos termurah sampai yang kira-kira paling mahalnya berapa dari produk kaosnya itu kayak gitu. Nah, selanjutnya, nah di sini ada yang namanya free custom dan juga pilihan custom. Nah, jadi apa perbedaannya? Jadi kalau untuk free custom ini itu nantinya customer bebas melakukan perubahan pada komponen custom tersebut. Nah, jadi komponen custom apa yang kira-kira dari pihak kita sebagai produsen itu nggak bisa membatasi customer gitu. Maksudnya contohnya gitu desain gitu kan. Kita kan sebagai produsen nggak bisa membatasi customer kan gimana desain, misalnya desain sablon yang mereka mau gitu kan. Nah, jadi itu nanti masuknya Iya. ke free custom. Nah, jadi nanti di sini bisa ditulis di objek yang akan di custom bisa dibuat misalnya desain sablon gitu kan. Nah, di sini masnya juga bisa menambahkan harga nih kira-kira untuk desain sablon itu ada tambahan biaya berapa ya gitu. Atau kalau misalnya mau dibuatkan 0 rupiah pun juga bisa kayak gitu. Jadi nanti dari masnya bisa diatur. Nah, selanjutnya itu di pilihan custom.
Nah, kalau pilihan custom ini, jadi ada komponen custom yang memang disediakan dari pihak produsen gitu. Contoh misalnya komponen tentang bahan kaos gitu kan. Nah, jadi kan dari produsen tuh pasti menyediakan bahan-bahan apa aja sih yang ready gitu kan. Nah, jadi di situ nanti produsen bisa ngelis tuh bahan-bahan apa nih yang bisa dipilih sama customer gitu kan. Jadi nanti customer ya hanya bisa memilih bahannya sesuai dengan apa yang sudah disediakan dari pihak produsen gitu. Jadi itu pilihannya dibatasin oleh pihak produsen. Nah, kayak gitu perbedaan antara free custom dan juga pilihan custom. Nah, kira-kira cukup jelas nggak, Mas? Cukup, cukup. Oke, kita lanjut dulu ya. Iya. Oke, ini tadi untuk pembuatan free custom-nya udah saya jelasin ya. Jadi nanti bisa diisi ini desain sablon gitu, terus tambahan biayanya berapa, atau mungkin nanti misal Mas dari konveksi Mas itu bisa menyediakan semua warna gitu kan. Jadi kalau customer mau pilih warna apapun bisa dikasih gitu kan, itu bisa juga tuh masuk ke free custom gitu kan. Nah, jadi dari situ nanti customer bebas tuh mau request warna apa aja gitu. Nah, selanjutnya, oke, ini nanti tampilannya kalau misalnya yang free custom tadi udah dibikin, nanti tampilannya seperti ini, Mas. Nah, jadi di sini kan desain, terus di sini ada info tambahan biayanya 5.000. Nah, terus nanti di sini bisa ditambahin foto dari mungkin dari contoh-contoh desain sablon yang sudah pernah dibuat sebelumnya gitu kan, biar jadi referensi bagi customer juga gitu. Nah, terus juga di sini Masnya bisa menambahkan notes atau catatan gitu kan. Nanti mungkin Masnya mau memberikan informasi kalau desain sablon ini maksimal ukurannya sekian gitu kan, nggak, jadi customer nggak boleh nih melebihi ukuran tersebut kayak gitu kan. Nanti itu catatan-catatan seperti itu bisa ditambahkan di bagian notes ini, Mas. Jadi nanti customer bisa langsung ngeliat gitu, oh ternyata ukurannya nggak boleh melebihi 10 kali 10 cm nih gitu kan. Itu fungsinya notes atau catatan ini kayak gitu. Terus oke, udah. Nah, itu kalau untuk yang free custom ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang pilihan custom. Nah, mungkin sedikit perbedaan dengan yang free custom tadi. Kalau yang di pilihan custom ini, kita awal mulanya membuat grup objeknya dulu, grup komponennya dulu, gitu kan. Misalnya di sini nanti Masnya membuat grup untuk komponen bahan kaos gitu kan. Jadi nanti bisa ditulis nama grupnya itu adalah bahan kaos gitu. Nanti bakal muncul seperti ini, Mas. Nah, nanti untuk membuat pilihan-pilihan bahan apa saja yang disediakan, nah itu nanti Masnya tinggal klik tanda tambah yang di sini. Terus, nah nanti dia bakal muncul seperti ini tampilannya. Nah, jadi di sini nanti Masnya bisa mulai memasukkan bahan-bahan apa aja yang Mas sediakan gitu. Contoh misalnya bahan biasanya kalau kaos itu bahan-bahannya apa aja ya selain katun? Saya taunya katun aja sih. Sebenarnya katun aja juga ada beberapa, Kak. Ada katun combat 20S, 30S, premium katun juga ada. Jadi Iya. macam-macam juga sih kalau katun gitu. Kalau selain katun ya ada TC, ada polyester, ada PE. Itu tapi biasanya untuk partai besar. Jadi untuk yang kaos-kaos promosi untuk perusahaan-perusahaan seperti itu. Oke. Jadi ya itu bisa tuh dimasukkan, berarti kan misal bahan yang pertama itu adalah Combat 20S gitu. Terus nanti berapa nih harga untuk Combat 20S bisa ditambahkan gitu kan. Nah, terus nanti diklik add. Nah, bakal muncul seperti ini tampilannya. Nah, terus tinggal dibuat aja nih untuk bahan-bahan yang lainnya gitu kan. Jadi nanti untuk Combat 24S, Combat 30S, atau terus yang premium katun, nah itu bisa ditambahkan satu-satu di sini gitu. Dan untuk harganya bisa disesuaikan dengan masing-masing bahan. Nah, nanti kalau misalnya udah banyak tuh yang ditambahkan, nanti tampilannya bakal seperti ini, Mas. Gitu kan. Nanti ya tampilannya seperti ini. Nah, untuk
fitur-fiturnya juga sama saja seperti yang free custom tadi. Di sini ada notes atau catatan, nanti bisa dimanfaatkan juga oleh produsen untuk memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut gitu kan tentang bahannya gitu. Misal nanti di notes ini Mas menambahkan keterangan tentang apa sih itu Combat 20S, apa sih perbedaannya dengan yang 30S, dengan yang premium katun gitu-gitu. Nanti deskripsi seperti itu bisa ditambahkan juga Mas melalui notes atau catatan ini kayak gitu. Nah, jadi kan semakin lengkap informasinya, pastikan nanti customer itu bakal semakin jelas gitu kan. Oh, ternyata ini tuh Combat 20S maksudnya, oh ini tuh maksudnya premium cotton gitu loh maksudnya. Nah, selanjutnya udah tuh nanti Mas juga bisa membuat beberapa grupnya ya. Jadi nggak hanya jenis bahan, nanti Mas bisa membuat grup untuk custom warnanya. Misalnya Mas hanya menyediakan warna biru dongker, marun, hijau army, 3 tok gitu kan. Nah, itu bisa dibuatkan grup custom warnanya juga kayak gitu. Nah, nanti prosesnya juga sama seperti yang sebelumnya. Kayak gitu. Nah, di sini juga kalau Mas lihat ada button harus diisi. Nah, di sini nanti produsen juga bisa mengatur nih apakah komponen ini harus diisi atau tidak oleh customer gitu. Kalau misalnya diaktifkan, ya berarti memang customer itu harus memilih komponen custom yang ini gitu loh. Jadi kalau misalnya dia nggak milih itu barangnya nggak bisa diproduksi kayak gitu loh. Jadi bisa diatur juga nih apakah komponennya bisa diaktifkan atau tidak. Nah, setelah template produknya nanti kan setelah selesai diklik save. Nah, nanti bakal muncul template produknya seperti ini. Nah, di sini, terus di sini ada button publish. Di sini artinya produk yang sudah Mas buat itu nanti bakal muncul di beranda produksinya customer gitu. Jadi nanti produk Mas bisa kelihatan dari sana. Nah, kalau misalnya mau dinonaktifkan juga bisa. Jadi nanti nggak muncul di tampilan beranda produksinya seperti itu. Nah, oke, kira-kira kalau untuk template produk ada yang mau ditanyakan dulu, Mas? Kalau misalkan itu Kak, kan setiap bahan itu dia memiliki warna berbeda, itu bagaimana? Sorry, gimana Mas? Kan di dalam katun itu kan kalau di kita itu ada 3 macam katun, 30S, 24S, dan premium katun. Nah, itu sedangkan warnanya mereka itu berbeda-beda semua, jadi variasi warnanya itu berbeda. Oh, oke. Oh, kalau begitu bisa divariasikan nih Mas template produknya. Jadi nanti Mas membuat template produk itu per jenis bahan kaosnya gitu. Nah, jadi ada juga tuh mitra yang udah membuat template produk seperti itu. Jadi mereka membuat template produknya tidak secara general kaos custom. Nah, jadi mereka menamakan produknya itu per bahan yang mereka sediakan gitu kan. Misal nanti nama produknya jadi cotton 24S. Nah, jadi nanti dari situ kan Mas bisa membuat template warna-warna apa aja sih yang disediakan untuk bahan katun 24S ini gitu. Nah, nanti kemudian Mas bisa buat lagi nih template produk baru katun 30S. Nah, di situ Mas bisa menambahkan template warna-warna yang tersedia juga kayak gitu, Mas. Jadi kalau untuk template produk ini sebenarnya bisa divariasikan gitu. Oke. Gimana, Mas? Terjawab nggak kira-kira? Oke. Iya, sudah cukup terjawab. Oke, kita langsung masuk aja ya ke bagian proses pesanan. Nah, nanti setelah, jadi kan itu customer nanti memilih tuh template custom dari produk yang ingin mereka buat. Nah, nanti mereka memasukkan ke keranjang, terus nanti step selanjutnya setelah mereka masukkan ke keranjang, itu mereka klik button ajukan penawaran. Nah, berbeda ya kalau misalnya di marketplace itu kan biasanya buttonnya beli sekarang gitu. Nah, tapi kalau di Garapen ini berbeda. Jadi bahasanya itu adalah ajukan penawaran. Karena apa? Karena dari sini nanti di penawaran ini nantinya si produsen bisa nge-cross check dulu
template custom yang udah dipilih sama customer gitu. Kira-kira udah oke atau belum gitu kan. Nah, kalau misalnya memang belum oke, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut gitu dengan customernya. Nah, makanya kita namakan ini adalah proses penawaran gitu. Nah, nanti untuk penawaran yang masuk itu Mas bisa lihat di bagian profil mitra juga. Di sini kan ada bagian pesanan, terus di bawah sini ada penawaran. Nah, nanti kalau misalnya ada penawaran baru masuk dari customer, itu nanti bakal ada notif angkanya juga di sini, yang merah kecil ini kan ada berapa penawaran baru yang masuk. Nah, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Seperti ini, Mas. Tapi nanti di bagian penawaran masuk ya. Nah, di sini tampilannya. Jadi nanti misal, jadi kan Mas bisa ngecek nih nanti diklik ininya, terus nanti Mas bisa lihat tuh apa aja template yang udah mereka pilih gitu kan. Nah, misalnya ada yang belum oke, nanti bisa tuh didiskusikan lebih lanjut dengan klik hubungi customer ini. Nah, jadi tombol hubungi customer ini nanti berfungsi untuk mengarah ke ruang diskusi namanya. Nah, nanti di situ Mas sama customer bisa berdiskusi melalui ruang diskusi tersebut. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah oke nih, misalnya ini template produknya udah oke, terus juga harganya sudah cocok gitu kan. Nah, nanti baru tuh bisa diaksep untuk penawaran mereka gitu. Jadi nanti ada yang namanya aksep penawaran. Oh, di sini belum ada ya gambarnya. Pokoknya nanti di sini tuh ada button yang bisa di checklist, terus nanti di bawahnya ada button terima penawaran ya kalau nggak salah. Nah, nanti diklik, nah nanti munculnya itu seperti ini, Mas. Nah, jadi ketika Mas klik terima penawaran itu, nanti bakal muncul semacam rincian pesanannya dari customer untuk di cross check kembali gitu kan sebelum customer melakukan pembayaran. Nah, jadi di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan juga sama produsen gitu ya. Apakah harganya sudah sesuai? Terus kalau misalnya belum sesuai, nanti dari pihak produsen itu bisa mengubah harganya gitu. Misalnya ketika saat itu harga katun sedang naik nih. Nah, jadi bisa tuh produsen mengubah harga produknya, tapi dengan catatan tentu dengan persetujuan customer gitu kan. Diinformasikan dulu ke customer kalau ini harga ini sedang naik nih, harga bahan ini gitu kan. Jadi harganya saya naikkan ya gitu. Nah, baru dari situ ketika udah dapat persetujuan customer baru bisa dirubah nih harganya. Nah, jadi nanti di sini ada klik ada klik edit harga. Nah, nanti di sini bisa diklik terus nanti tinggal dirubah saja itu harganya gitu kan. Nah, terus setelah itu ada beberapa rincian yang mesti diisi juga nih sama produsen seperti ini ada total berat pesanan. Biasanya kalau untuk kaos berapa ya Mas itu satuannya beratnya? Untuk 1 kilo itu biasanya 4-5. 4-5. Oh, anggaplah 200 gram ya berarti satu kaos. Iya. Nah, misalnya dia pesan satu kaos gitu kan, berarti nanti di sini bisa diisi 200 gram gitu kan. Nah, kalau misalnya beratnya itu di atas 1000 gram atau di atas 1 kilo, nah nanti Masnya harus mengisi dimensinya juga kayak gitu. Jadi dimensi panjang, lebar, kali tinggi. Nah, setelah itu, Masnya di sini juga mesti ngisi durasi pengerjaan. Nah, jadi nanti dari sini kan customer bisa tahu nih, butuh waktu 5 hari nih buat pengerjaan kaosnya gitu kan. Nah, jadi di sini produsen juga mesti masukin durasi pengerjaannya. Nah, terus juga di sini ada alamat pick up. Nah, nanti kalau misalnya mungkin Mas punya toko dan juga punya pabrik yang tempatnya terpisah gitu kan. Terus nanti Mas tuh bisa nge-request gitu loh. Ini nanti barangnya mau dijemput di mana nih. Jadi kan kalau dari kita nanti produsen nggak usah nganter ke kurir kan. Jadi kurir yang mendatangi produsen gitu kan untuk mengambil barang. Nah, jadi nanti Masnya bisa nentuin nih barangnya mau diambil di mana, mau di toko atau di pabrik gitu kan. Nah, nanti bisa diatur tuh, bisa di-set alamatnya. Nah, terus juga di sini ada button
saya telah berdiskusi dengan customer terkait rincian akhir pesanan. Nah, di sini menandakan kalau sudah terjadi kesepakatan tuh antara customer dan juga produsen, makanya harus di checklist gitu. Nah, terus udah klik selesai. Nah, nanti masuknya itu adalah di sini nih, di penawaran diterima, yang menandakan bahwa penawaran yang diajukan oleh customer itu sudah diterima oleh produsen. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dari sini ketika penawaran udah diterima, tinggal menunggu si customer untuk melakukan pembayaran. Gitu, melakukan pembayaran. Nah, setelah, oh ya, sorry, sebelum masuk ke pembayaran, itu kita ada satu step lagi yang mesti dilewatin nih sama mitra, itu ada yang namanya aktivasi token. Nah, jadi aktivasi token ini, oke, sorry. Nah, di aktivasi token ini nantinya setiap penawaran yang masuk itu harus si produsen harus ibaratnya membeli token gitu, token yang berdasarkan dengan jumlah hari, jumlah durasi pengerjaan yang mereka masukkan sebelumnya, kayak gitu. Nah, ini misalnya kan ketika mereka mau menambahkan token, ini penawaran yang udah diterima tadi bisa di checklist, diproses, nah terus masuk nih ke halaman pembelian token gitu. Nah, jadi untuk satu token itu berlaku untuk 1 hari. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya durasi pengerjaannya 5 hari, ya berarti ada 5 token yang mesti di top up oleh produsen. Kayak gitu. Nah, jadi fungsi token ini buat apa? Jadi token ini juga berfungsi sebagai komitmen ya bagi produsen untuk menyelesaikan produknya tepat waktu kayak gitu. Jadi kan customer pastinya pengen produknya itu kan bisa selesai cepat waktu dan secepat mungkin gitu ya. Nah, jadi nggak ada alasan lagi nih buat produsen ataupun mitra untuk molor-molor ngerjainnya gitu kan, nggak bisa lagi tuh. Jadi karena kalau misalnya semakin banyak harinya, semakin banyak juga token yang harus dia top up gitu kan. Nah, tapi kalau untuk sekarang ya itu sebenarnya nggak usah terlalu khawatir untuk masalah token ini, karena kalau untuk sekarang ini bagi mitra yang membuat template produk, kita bakal memberikan free token gitu yang bisa dipakai untuk memproduksi barang nantinya kayak gitu. Jadi Mas nggak usah takut nanti bakal ngeluarin biaya berlebih untuk beli token ini, karena kita sekarang udah memberikan free token untuk mitra yang membuat template produk seperti itu, Mas. Nah, selanjutnya nanti ini kan misalnya Mas udah Mas punya 10 token, terus nanti Mas menggunakan 5 token, nanti akan auto sih, nanti di sini bakal muncul berapa token yang dibutuhkan sesuai dengan durasi pengerjaan yang dimasukkan sebelumnya gitu. Nanti kalau misalnya tokennya mencukupi, nanti tombol use ini bisa langsung diklik, tapi kalau misalnya total token yang kita punya belum mencukupi, nanti mesti di top up dulu seperti itu. Nanti top up-nya bisa melalui virtual account, bisa melalui Garapin Points juga kayak gitu. Nah, terus nanti di sini bisa diklik use. Nah, nanti baru nih pesanannya masuk ke tab diproses. Nah, jadi nanti dari sini baru pesanannya bisa diproses oleh oleh produsen seperti itu. Nah, di sini juga kita ada fitur ini timeline durasi pengerjaan ya, yang mana nantinya timeline ini bisa dilihat oleh produsen dan juga oleh customer gitu. Jadi kedua belah pihak bisa sama-sama memantau nih udah berapa hari nih berjalan ya produksinya gitu kan. Dan di sini bisa jadi reminder juga buat produsen, oh ini kita sisa harinya tinggal sehari lagi nih, harus cepat-cepat berarti dikerjain gitu kan. Jadi kita bisa mantau dari sini juga kayak gitu. Selanjutnya kalau misalnya udah selesai nih proses produksinya, nanti bisa diklik pesanannya, terus diklik proses selesai. Nah, proses selesai ini juga menandakan bahwa barang ini itu sudah siap di pick up oleh kurir.
Kayak gitu. Jadi dipastikan juga barangnya udah di packing dan lain sebagainya ya. Jangan ketika misalnya belum di packing udah diklik proses selesainya, nanti takutnya kan malah pihak kurirnya datang-datang, oh ternyata belum ready nih buat di pick up gitu kan. Jadi memang benar-benar dipastikan Ya, ketika klik proses selesai itu barangnya sudah siap untuk di pick up oleh kurir. Nah, jadi nanti dengan mengklik proses selesai itu nge-trigger kurir juga untuk menjemput pesanan kita kayak gitu. Oke, nah dari situ udah selesai sih Mas sebenarnya, udah proses selesai, berarti kan selanjutnya itu menjadi tanggung jawab kurir ya untuk mengirimkan barang kita ke customer seperti itu. Nah, itu kira-kira kalau untuk proses transaksinya, proses pemesanannya, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Oh ini ada. kalau untuk Halo Mbak Sania, sorry nih kayaknya ada satu lagi, Itok. Mungkin dia sekarang masih lagi connecting audio. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan saja gitu ya. Halo Itok. Oke. Halo Mas Ito ya. Halo Mas Ito. Iya. Oke. Mas Ito dari apa ya, usaha apa ya? Kalau boleh tahu, dari produsen apa? Merchandise, Kak. Oh, merchandise. Ya. Nama usahanya apa nih? Namanya dulu sih Digibook, cuman sekarang udah ganti. Digibook Kak dulu. Oke. Oke ya. Oke, nggak apa-apa, mungkin dilanjutkan saja dengan pertanyaan dari Uptown Project nih. Silakan. Ya. Silakan Mas, tadi dilanjutkan pertanyaannya. Oh ya, oke. Untuk itu pembayaran dari customer, itu kan setelah dia melakukan pembayaran, itu berarti pembayarannya masuk ke aplikasi Garapin dulu ya? Iya, benar Mas. Iya. Okay. Jadi nanti ya gimana, lanjutkan aja. Ya, kalau misalkan berarti di sini kita nggak bisa buka yang misalkan untuk pembelian partai besar yang dengan jumlah yang cukup banyak seperti itu, yang mungkin sangat banyak bisa sampai puluhan ribu piece, itu berarti kan kita tetap harus menggunakan butuh DP. Itu kan berarti nggak bisa untuk masuk di sini ya, karena kan uangnya itu masuk ke aplikasi dulu seperti itu. Oh, jadi memang kalau untuk pesanan banyak seperti itu memang butuh DP dulu ya Mas buat modal ya? Iya, kalau misalkan sampai puluhan atau ya puluhan juta atau ratusan juta kan pasti kita juga membutuhkan untuk modal untuk pembuatan produknya seperti itu. Oh, kayak gitu. Berarti kalau gitu kita yang itu aja ya, kita yang atur untuk penjualannya, yang untuk digarapin berarti kita atur sama seperti penjualan di marketplace yang lainnya. Jadi untuk yang partai yang cukup besar itu memang tidak bisa, jadi ada batasnya seperti itu. Mungkin aku coba jawab kali ya, Mas ya. Jadi gini Mas, baik, Mas. Sebenarnya gini Mas, Garapin sendiri itu bisa, sebenarnya kita juga memberikan fasilitas untuk para mitra kita kalau misalkan nanti dia membutuhkan DP gitu Mas. Cuma begini, karena untuk membutuhkan ada khusus ya. Betul, kita bisa lakukan seperti itu. Tapi gini Mas, karena kan untuk itu kan diperlukan kepercayaan dulu ya. Maksudnya adalah apakah selama ini transaksinya oke atau tidak gitu. Jadi nanti kalau pamannya udah berjalan dengan kita cukup bagus, cukup lama, itu nanti kita bisa mengajukan Mas. Kalau misalkan nanti Mas membutuhkan DP, atau bahkan bisa lebih lagi Mas. Jadi kalau suatu saat Mas ingin mengajukan untuk pemodalan, kita juga bisa bantu Mas. Kenapa? Karena kan kalau dengan Mas melakukan transaksi dengan kita kan berarti kan transaksinya banyak. Dan itu bisa jadi modal Mas kalau suatu saat Mas meminjam modal Mas. Jadi kita bisa kasih tahu, Uptown Project ini sudah melakukan segini banyak project nih sebenarnya, makanya dia layak untuk misalkan mendapatkan pemodalan. Bahkan kita bisa sampai kayak begitu Mas. Gitu loh.
Oh, gitu. baik Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir Mas kalau misalkan nanti dapat banyak project dan segala macam, selama Mas transaksinya bagus, ratingnya bagus, itu nggak usah khawatir banget. Justru itu ada tugasnya Garapin untuk memastikan itu nanti semua pesanan Mas itu nggak ada masalah, kayak gitu loh Mas. Dari sisi pemodalan, kayak gitu sih Mas. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, ya. Oke, Mas Ade, ada yang lagi yang mau ditambahkan kira-kira? Ya, saya mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan aja kalau punya pertanyaan yang lain. Mungkin kalau untuk Mas Vito sendiri udah mendownload aplikasi Garapin atau belum ya? Udah coba melihat-lihat aplikasi Garapin? Halo, Mas Ito. Halo. Halo, Mas Ito. Gimana Mas? Kira-kira udah pernah mencoba aplikasi Garapin? Gimana? Mohon maaf sampai juga soalnya. Oke. Ya, apakah udah pernah mencoba aplikasi Garapin sebelumnya? Udah install sih, cuman belum pernah nyobain. Oh, oke. Jadi Mas Ito, kalau nanti Mas Ito misalkan pengen tahu lebih jauh, atau pengen mengenal lebih jauh, atau ingin butuh bantuan, mungkin nggak hanya Mas Ito, tapi juga dari Tom Project, kalau kalian butuh, nanti tinggal WA ke kita aja. Nanti bisa kita siapkan sesi lagi kalau kalian misalkan sampai mau butuhkan, kayak gitu loh. Gitu. Ya. Mungkin bahasanya aku juga pengen share sedikit ya, dengan apa yang udah pernah dikerjakan, misalkan seperti proyeknya dari kayak Uptown Project. Oke. Siap. Silakan Pak. Oke. Mungkin udah kelihatan ya sharing saya. Halo. Udah kelihatan. Ya, ini mungkin ini mungkin dari Uptown Project ada yang mirip, yaitu kayak sablon dan kaos satuan seperti ini. Nah, apa yang dia lakukan itu ada di sini. Dia sudah membuat template produk ya. Nah, template produk ini tuh sebenarnya tuh ini masih general ya. Nanti lama-lama dia akan dipisahkan secara detail per produknya gitu. Nah, contoh ya, ini kan dari custom, berarti dia bisa dari customer, dia bisa masukkan desain sendiri. Kemudian dari jenis lengan, dia bisa panjang atau pendek. Jadi customer bisa memilih nih, lengan panjang atau lengan pendek. Gitu. Terus kemudian ukuran sablon juga, ya kan, apakah ukurannya A4, A3, A2, A6, segala macam. Terus kemudian juga ukuran kaos juga sama, S dan L, kayak gitu. Nah, kalau saya lihat sendiri itu sebenarnya dari Uptown Project itu proyeknya bagus-bagus sih Mas. Ada kaos, ada jaket, ada jersey, segala macam itu bagus banget. Nah ini di setiap ininya kaos, jaket, jersey ini bisa dibuat sebagai satu produk nih Mas, gitu loh. Jadi satu produk digarapin gitu loh. Nah kan bayangin contohnya misalkan saya ambil contohnya kayak kaos saja. Nah apa sih material template di dalamnya? Itu kan banyak banget ya kalau dari kaos ya. Misalkan contoh ya, misalkan kaos ya. Berarti mulai dari ukuran kaosnya, sablon di depan, sablon di belakang, kayak gitu kan ya, gitu loh. Itu kan berarti material yang dibuat template itu bakal banyak banget, gitu loh Mas. Jadi sablon depan, sablon belakang, kayak gitu sih Mas. Itu tujuannya utama gitu. Nah ingat semua template ini bentuknya itu nanti adalah sifatnya pengajuan Mas. Kalau dari sisi customer, jadi nggak usah takut Mas. Jadi nggak mungkin begitu si customer nih, misalkan saya mau beli produk ini sekarang nih, ya kan, begitu saya klik ini bukan berarti langsung beli produk, enggak. Nanti dari Mas itu bisa ngelihat Mas dari sisi mitra sini penawarannya apa gitu loh. Gitu. Jadi Mas bisa review lagi. Jadi nggak usah takut Mas untuk nggak sesuai atau gimana gitu loh Mas. Gitu. Nah, di sini juga bisa ini ya Mas ya, maksudnya bisa melakukan chatting gitu ya. Nanti dengan para mitra gitu. Jadi aman banget nih Mas. Misalkan contoh tuh, saya kan chatting dengan para mitra saya, ya kan,
saya kirim gambar segala macam kayak begini gitu loh Mas. Contohnya. Itu ya Mas ya. Ya. Betul. Oke. Paling kalau dari saya paling gitu aja. Saya boleh bertanya? Silakan. Oh iya. Untuk Garapin sendiri itu usernya itu sudah ada berapa banyak ya sampai sekarang? Oke, kalau untuk user Garapin yang udah menginstal aplikasi ya itu udah sekitar 200 berapa ya Pak? 240-an? Per hari ini hampir 260 Mas gitu loh. Oh, Jadi iya, dan kita 260. betul. 260 ya. Dan kita itu baru launching aplikasi itu di bulan November kemarin Mas gitu. Jadi hampir praktis baru 2 bulan sebenarnya gitu loh. Dan ini kita lagi gas terus ya. Jadi akan banyak sih sebenarnya gitu loh Mas. Gitu. Untuk itu di Garapin sendiri apakah ada fitur untuk beriklan atau segala macamnya? Kan kalau misalkan kita di marketplace kita bisa membeli iklan seperti itu, jadi produk kita berada di paling atas dalam pencarian seperti itu. Apakah di Garapin sendiri ada fitur seperti itu atau belum ada? Silakan bahasannya kalau mau jawab. Oh, untuk fitur beriklan ya. Iya. Jadi mungkin kalau untuk di aplikasi Garapin sendiri buat mitra yang bergabung sekarang itu berkesempatan juga untuk mendapatkan highlight ruang usaha ya di aplikasi kita gitu. Jadi mungkin kalau untuk istilahnya fitur iklan itu mungkin ya belum ada di aplikasi kita, tapi mungkin kedepannya tentu bisa dipertimbangkan juga ya untuk seperti itu. Nah, tapi memang untuk mitra yang bergabung sekarang, mitra produsen yang bergabung itu bisa mendapatkan highlight di menu home aplikasi kita seperti itu. Nah, jadi dari situ kan nanti customer juga bisa langsung melihat nih, oh ada Uptone Project nih gitu kan di aplikasi Garapin. Nah, jadi kayak gitu. Oke, kalau saya tambahkan dikit, kalau saya tambahkan dikit juga begini sih Mas sebenarnya. Jadi fitur iklan itu saat ini kalau untuk mitra yang baru memang belum ada. Tapi kalau mitra itu sudah terverifikasi, kita ada beberapa paket menarik Mas, termasuk sama iklan itu gitu. Jadi nanti produknya Mas, kita bisa tampilkan itu di Google gitu loh Mas. Jadi kalau ada orang cari misalkan produk ingin membuat baju jersey misalkan, nah, di situ bisa kelihatan di Google langsung gitu loh Mas, gitu loh. Tetapi memang syaratnya bahwa harus mitra yang sudah terverifikasi kayak gitu Mas. Gitu. Oh, oke. Untuk di verifikasi sendiri itu apakah ada syarat-syarat khususnya? Kalau syarat khususnya pasti ada ya Mas. Pertama pasti menandatangani PKS. Kedua misalkan sudah jalan transaksi misalkan beberapa banyak gitu, tapi nggak terlalu banyak sih kita. Itu untuk memastikan bahwa memang produknya Mas memang transaksinya sehat di tempat kita, kayak gitu sih Mas di kita. Jadi lebih ke PKS dan ke transaksi gitu. Dan yang ketiga memang sudah akan ada yang namanya ini Mas pembayaran berikutnya itu modelnya kayak subscription gitu Mas. Gitu. Jadi misalkan nanti kalau setiap keuntungan, kalau setiap penjualan akan dipotong komisi kayak gitu, itu bakal ada kayak gitu loh Mas. Gitu. Nah kalau Mas pengen tahu modelnya nanti seperti itu, nanti kita bisa sharing khusus sih Mas penawarannya, kita bisa kasih penawarannya kayak gimana, gitu Mas. Gitu. Tapi paketnya juga menarik Mas kalau udah jadi mitra verified Mas. Misalkan kita bisa bikinin artikel Mas. Jadi nanti artikel itu kita buatkan, ya kan, misalkan sebanyak 5 artikel dalam statik, itu nanti Mas bisa posting di Instagram Mas, atau kita udah pasti di Instagram kita posting gitu loh. Dan kemudian nanti kita siapkan 2 video Mas, 2 video gratis gitu loh. Video panjang dan video pendek. Video panjang dan video pendek ini nanti bisa Mas sharing di sosial media Mas. Dan akan kita sharing juga di sosial media kita, kayak gitu Mas. Jadi membantu untuk promosi Mas sebenarnya. Gitu. Oke, baik.
Ada lagi Mas pertanyaannya Mas? Oh ya, ada satu pertanyaan. Kalau harga tokennya itu berapa ya? Oh ya, kalau untuk harga token per satu tokennya itu dikenakan 1.000 ya, 1.000 rupiah. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, kalau Rp1.000 ya? untuk ya masih belum. Jadi kita ada memberikan free token gitu untuk mitra yang membuat template produk kayak gitu. Jadi nggak usah takut mikirin biaya token dulu sekarang. Jadi ya itu sih karena kita udah bakal ngasih secara free. Kita banyak promosi Oke. terkait Baik. dengan token juga Mas gitu. Contoh kayak misalkan kalau yang ikut training ini nanti kita siapkan berapa token selama dia sudah meregister produknya gitu. Jadi fokusnya kita tuh adalah memastikan bahwa transaksi Mas itu lancar dulu di tempat aplikasi kita gitu. Gitu. Oke, baik. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Mas Ito atau dari Uptown Project, silakan. Ya mungkin untuk Mas Ito karena mungkin nggak menyimak dari awal ya. Nah kalau misalnya Mas Ito tertarik, Mas Ito bisa ngikutin training kita yang selanjutnya karena kita setiap minggu itu rutin mengadakan training ya. Nah nanti mungkin di minggu depan Mas Ito bisa bergabung kembali biar bisa nyimak dari awal juga kayak gitu. Gimana kira-kira? Aku mau nanya aja deh, simpel, Mbak. Oke. Ya, ini aku kan sebenarnya udah dijelaskan dulu di awal-awal, cuman sebenarnya arahnya tuh aku masih nggak ngerti. Ini apa, anggap aja gini ya, ini tuh marketplace kayak toko hijau sama toko oranye atau gimana sih, Mbak? Ya, jadi kalau Garapin itu adalah platform yang memang didesain khusus untuk para produsen ya, yang mana kita mewadahi para produsen untuk memasarkan barang-barang produksinya kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya di marketplace kayak di Shopee, Tokped itu kan mereka ibaratnya menjual barang jadi tuh. Nah, tapi kalau di kita itu kita mewadahi untuk customer bisa membuat barang-barang yang custom yang mana itu harus melalui tahap produksi terlebih dahulu kayak gitu. Nah, jadi mungkin perbedaannya di situ ya. Kalau di marketplace itu biasanya yang dijualkan barang-barang yang langsung jadi. Nah, tapi kalau di kita bisa untuk membuat barang-barang custom, barang-barang yang harus melalui proses produksi terlebih dahulu gitu, Mas. Nah, jadi dari untuk fitur-fiturnya juga sedikit berbeda nih dari marketplace gitu. Soalnya kan kalau kami ini baru berjualan di Tokopedia tuh memang barang kami barang custom, jadi belum ada stoknya sama sekali. Jadi apakah jadi cuman ngejembatanin itu atau gimana? Artinya maksudnya di toko oranye sama toko hijau pun barang kami tuh ya memang nggak ada, memang belum jadi. Jadi orang pesan dulu baru kita buat gitu. Apa memang konsepnya cuman kayak gitu atau gimana? Oh, enggak Mas. Ya saya paham sih itu kalau misalnya di Tokped, di Shopee gitu kan memang kurang cocok lah gitu kan untuk usaha-usaha custom karena di produk-produk custom kan tentu kita mesti ngebuat ya apa-apa aja nih yang mau di custom sama customer. Nah, itu kan untuk marketplace belum mewadahi itu kan. Nah, jadi di Garapin itu udah ada tuh Mas yang mewadahi untuk produk-produk custom seperti itu. Nah, jadi di kita itu ada yang namanya fitur template produk. Nah, jadi nanti Masnya itu kalau di marketplace itu kan membuat produk, nah, tapi kalau di Garapin itu Masnya membuat template produk. Nah, jadi nanti Masnya di situ bisa menambahkan komponen-komponen custom apa saja yang bisa di custom sama customer kayak gitu. Nah, jadi misal mulai dari misalnya Mas tadi ngejual notebook ya? Iya.
Kaos deh, notebook. kaos biar gampang. Oh ya, kaos tadi ya. Menjual kaos custom tuh, misalnya produknya kaos custom. Nah, nanti Masnya bisa menambahkan komponen-komponen custom seperti bahan, warna kaos gitu kan, misal jenis sablon gitu. Nah, jadi nanti si customer ketika memesan itu mereka bisa langsung memilih tuh jenis bahan apa nih yang mereka mau pilih gitu kan. Misal Masnya ada membuat bahan kaos katun gitu. Nanti si customer bisa milih tuh bahan kaos katun gitu kan. Terus juga nanti warna yang disediakan dari pihak konveksinya warna apa gitu, warna merah, biru, hijau gitu kan. Nah, jadi nanti si customer-nya bisa langsung milih tuh warna hijau misalnya yang dia pengen gitu. Nah, jadi dari template produk itu nantinya bakal memudahkan kedua belah pihak gitu, Mas. Jadi dari pihak produsen itu nanti mereka udah punya semua plat yang mana itu bisa langsung dilihat oleh customer dan jadi bisa gitulah ibaratnya. Nah, jadi dari situ nanti setelah customer membuat template produk itu, nah baru produknya bisa diproses kayak gitu. Nah, jadi kita punya yang namanya template produk gitu, Mas, yang belum ada di market. Ya. Apa gimana? Varian tapi kita lebih terperinci gitu. Nah, jadi Ya. ya, jadi nanti Masnya juga bisa membuat grup-grup komponen custom gitu. Jadi kan tadi kayak misalnya jenis bahan. Nah, nanti di dalam grup jenis bahan itu Mas bisa ngelis satu-satu nih bahan apa aja yang Mas sediakan gitu kan. Terus di grup komponen warna gitu kan. Nanti Mas bisa menambahkan warna-warna apa saja yang disediakan dari konveksinya kayak gitu. Nah, terus nanti di setiap jenis bahan itu pun misalnya di setiap bahan katun misalnya itu bisa menambahkan deskripsi lebih lanjut tentang bahan itu. Jadi nantinya si customer nggak usah repot-repot lagi nanya ini bahan katun tuh gimana ya karakteristiknya gitu, nggak usah. Jadi nanti Mas bisa tambahkan langsung di deskripsi tiap bahannya kayak gitu. Jadi kita lebih terperinci. Berarti anggap aja kalau misalnya toko Mbak ini warnanya ungu ya, toko ungu sama toko oranye ini disebelahin. Ya. Keunggulan Garapin adalah di detail varian gitu. Variannya lebih lengkap istilahnya, ya kan? Iya, kita menyebutnya adalah template produk, Mas. Kita punya template template produk custom. Custom. Jadi sebenarnya Mas, jadi sebenarnya gini Mas, kalau pamannya lagi bicara toko biru sama toko hijau itu menjual barang jadi, kita itu di bawahnya Mas, sebagai produsennya gitu loh Mas, kalau di Garapin. Gitu loh. Jadi hasil yang sudah dibuat di Garapin bisa aja dijual di toko biru sama toko hijau Mas, gitu loh. Gitu loh. Jadi dibuat dulu produknya di Garapin, kemudian dijual di toko biru sama toko hijau. Jadi beda nih Mas konsepnya di Garapin itu adalah memproduksi barang di toko hijau sama toko orange itu adalah untuk menjual barang gitu Mas. Gitu. Memproduksi barang sama menjual barang. Betul. Itu kan dua hal yang berbeda ya, gitu. Jadi customer yang datang ke kita biasanya itu malah mungkin reseller, mungkin. Ada juga sih yang bisa dipakai sendiri. Atau kalau dia mau bikin bikin meja, bikin kursi, mungkin dia pakai sendiri, gitu sih Mas. Gitu. Lebih ke situ ya Mas. Gitu. Jadi dalam satu barang itu kan banyak komponennya ya. Apakah bahan bakunya, desainnya, bentuknya, kayak gitu kan ya. Nah, itu disiapkan oleh Garapin, itu kita sebut sebagai template produk yang disiapkan oleh produsen, gitu loh. Jadi nanti customer tinggal masukin, gitu loh. Jadi semacam kalau kita nyebutnya mock-up ya Mas ya. Kita nyebutnya mock-up. Ada mock-up kaos. Ya. Kita jadi istilahnya platformnya kita masukin mock-up itu, sudah ada warna kaosnya, kita tinggal masukin desainnya seperti itu. Ya, betul. Ini mungkin saya boleh share sedikit kali ya Mas ya, mungkin tadi ketinggalan sebentar ya, saya dulu ya. Iya. Oke, saya kasih lihat sedikit. Mungkin sudah kelihatan ya. Mungkin kalau pertanyaan itu aku cover dua ya. Yang pertama di project misalnya di tingkat Oke, sudah lihat ya, sepertinya.
Nah, kalau di garapin ini, bentuknya ini adalah ini semua bukan barang yang udah jadi, tapi ini bentuknya barangnya belum jadi. Contoh ya, misalkan mau pesen kaos ya di sini, kaos. Di sini begitu kita buat produk di sini, nah nanti kita mau pesen kaos. Nah ini nih, untuk bikin satu kaos ini butuh apa aja? Satu adalah butuh desain kaosnya mau kayak gimana. Kemudian kita mau tahu jenis lengan panjang atau lengan pendek. Gitu. Terus habis itu ukuran sablonnya apa, gitu. Terus habis itu tambahan sablonnya apa, gitu. Ya kan, sablonnya mau pakai sablon A4, A5 segala macam, ya kan. Terus habis itu ukuran kaosnya berapa, S, M, L, XL segala macam, kayak gitu. Nah begitu ini udah diisi oleh customer, nanti pihak produsen tinggal membuat mas, kayak gitu loh. Membuat tinggal quantity dan segala macam, kayak gitu sih mas. Oke. Kalau yang maksudnya saya bingungnya karena ini tuh sebenarnya sudah saya garap di Tokopedia untuk varian-varian itu, memang barangnya itu belum ada mas, jadi memang barangnya belum tersedia. Yang kami jual kan cuma mock up, ini ada desain seperti ini, betul ya kan? Itu kan sudah saya lakukan. Jadi istilahnya kan saya pengen tahu perbedaannya apa. Kalau sama-sama ngapain harus pindah gitu misalnya. Jadi yang misalnya Mas tadi bilang kaos ukurannya XL itu sudah ada kan di varian. Misalnya XL orang milih. Memang tidak terlalu detail sih kalau tadi ada lengan panjang. Ini kan variannya terbatas, kalau di Shopee kalau juga terbatas, nggak terlalu banyak. Jadi saya nanyanya tadi berarti di mindset saya garapin itu semacam marketplace kan sesuai nih mas, sudah pas. Wong saya juga nggak jualan barang ini. Ini barangnya belum ada mas, ini belum ada semua. Jadi orang masih nanya-nanya aja ini. Kan sama kan berarti kan. Saya paham maksudnya. Berarti mock up ini digarapin itu lebih detail gitu ya mas ya? Yes, betul mas. Betul. Mock up-nya lebih detail untuk produksi barang. Kayak gitu loh. Oh iya. Jadi kan istilahnya saya tahu fight-nya sama misalnya toko orange sama toko hijau kan saya lebih tahu gitu. Kalau kemarin sama mas yang awal dijelasin saya bilang, nah, kalau udah ada toko orange sama toko hijau ngapain buat konsep yang sama sih? Oh iya. Beda-beda sih mas. Karena nanti ke depannya ya mas, misalkan contoh gini mas, kita juga tidak hanya itu doang. Contoh kayak gini, kalau di Tokopedia kita ingin memproduksi kosmetik nih mas. Ya kan contohnya kita ingin memproduksi, contohnya adalah misalkan lipstick misalkan. Itu kan komponennya banyak banget ya, mulai dari warna lipstick ya kan, terus habis itu vitamin apa yang ada di situ, bahan baku apa, itu kan lebih detail lagi, nggak mungkin ya dari Tokopedia bisa kayak gitu. Betul. Gitu mas. Konsep berarti saya paham, berarti target marketnya memang lebih ke reseller ya mas ya, sepertinya ya. Sebenarnya konsepnya target marketnya ada lebih ke reseller gitu. Tetapi pasti ada beberapa customer kita yang tadi saya bilang bisa aja customer kan. Contoh kalau misalkan dia mau bikin meja, ya kan, meja makan yang bagus gitu kan, nggak mungkin dia belinya banyak gitu ya. Mungkin dia belinya satu kayak gitu sih mas. Gitu. Jadi mas, ya tapi ini jujur aja mas. Kalau saya sebenarnya setuju konsepnya gini, cuman memang kayak saya jualan di Tokopedia sama di Shopee itu memang saya batasin variannya nggak banyak karena memang untuk menghadapi konsumen yang ngerti istilahnya. Gitu loh mas. Mas ini kalau diganti ini gimana? Itu tuh malah membikin waktu saya malah lebih apa ya mas ya? Mas udah lengan panjang nih, mas coba jadi lengan pendek kayak gitu, ketemu pusing. Makanya lebih saya batasi gitu ya. Udah sini aja, kalau mau silahkan, kalau nggak usah. Gitu, Oke, betul. Nah kalau tambah detail kan tambah. Nah, kalau ibu-ibu kan tahu sendiri kan mas, mas ini coba ganti warna ini, coba ganti. Nah itu menyulitkan saya. Nggak jualan cuma nanya-nanya doang. Betul. Nah kalau digarapin ini, itu kan jadi memotong proses itu mas, ya kan? Si ibu-ibu itu tinggal masukin aja yang dia mau ganti apa, udah gitu aja kan. Yang dia mau custom apa saja, dia tinggal kirim. Mas tinggal lihat, ini warna ini misalkan nggak ada, atau misalkan bahan ini nggak ada. Kalau pakai ini udah oke semua, tinggal klik oke aja langsung ya kan. Tinggal klik oke itu habis produksi barang gitu loh mas. Ambil contoh ya mas, ambil contoh. Misalnya saya jualan kaos tadi ya, gampang ya. Kaos, terus kaosnya ada warna-warni, bla bla bla, terus saya kasih gambar bunga.
bunganya satu warna. Ya. Apakah ketika ada ibu-ibu nih datang mau beli nih kaos, dia klik warna pink, itu langsung ganti pink di situnya dengan gambar bunga gitu langsung. Atau kita yang harus mengganti? Enggak. Jadi gini Mas, sebenarnya gini Mas, kalau pamannya secara visualisasi enggak begitu sih Mas, enggak begitu. Tapi kalau di kaos itu, paling kalau pamannya dipilih warna pink untuk bunga, ya udah nanti secara visual sih ya ada, tapi nanti secara visual sih nggak perlu ada. Tapi nanti pada saat dibuat ya bunganya warnanya pink kayak gitu aja, kayak gitu sih Mas. Iya, saya paham. Apa? Saya kira untuk mempermudah itu ya, maksudnya ibu-ibu rempong tadi udah beli warna pink nih, terus bikin warna pink. Nah, misalnya. Terus Mas coba kasih 3 alternatif Mas. Ya, saya bikin lagi 3 tuh Mas. Belinya cuma 1 kan. Maksud saya di mindset saya, apakah ini saya udah bikin template mockup nih, saya kasih ke Garapin. Udah ibunya tinggal pilih aja. Mau ganti-ganti warna ibu 1000 kali terserah, nggak apa-apa gitu. Apa nggak seperti itu ya konsepnya Mas? Gini, karena secara sistem itu untuk visualisasinya itu belum ada Mas kalau saat ini. Tetapi secara order aja, betul. Misalkan kalau tadi kaos, ya kan, ya kita cuma kasih adalah field-nya itu adalah desain doang. Tapi desainnya apa saja, warnanya tinggal ini dia tentuin kayak gitu. Jadi Mas itu waktu terima itu pokoknya list order doang Mas. Pokoknya kaos dengan desain seperti ini, ukurannya segini dan segini, that's it, kayak begitu Mas. Gitu loh. Yep. Gitu. Aku pengennya ya seperti itu Mas, karena tak batasin nggak banyak ngecat ya Mas ya. Kalau kalau banyak ngecat juga tambah pusing. Pokoknya kan di situ kan udah lengkap banget gitu loh. Ya kan, nah sebagai produsen hanya cukup mempersiapkan template yang cukup lengkap aja supaya nanti diisi kayak gitu sih Mas. Gitu loh. Ya. Gitu. Kalau saya sih angan-angannya ya sih, misalnya ini Garapin gede itu ya kalau bisa sih si mock up-nya itu memang udah bisa ganti sendiri. Wah itu bagus banget. Si ibunya milih itu udah milih gitu. Iya. Gitu. Kalau mau hijau dia tinggal ganti hijau, langsung ganti gitu. Terus saya tinggal order, ibunya udah memilih warna hijau, udah kan gitu. Saya nggak usah ngecat lagi sama ibunya gitu. Betul. Pengennya sih seperti itu. Betul. Itu kan sangat berbeda sama Tokopedia sama Shopee kan Mas. Kalau seperti itu lah ya Mas ya. Iya. Ya, betul. Langsung ditampilkan secara visual seperti itu. Iya betul. Iya. Mungkin pelan-pelan ya Mas, kita juga lagi grow pelan-pelan juga, karena kan di bulan November kemarin kita juga perlu launching aplikasinya. Kita lagi testing bukan lagi testing sih, tetapi kita lagi memastikan bahwa kita punya konsep ini memang udah sesuai dengan produsen atau belum, kayak gitu sih. Oke. Nah, kalau umpamanya nanti Mas butuh pertanyaan lebih lanjut atau segala macam, langsung aja Mas, nanti WA ke kita gitu kan, WA-nya ada kan kalau kita di web kita di garap.in, itu di bawah ada WA-nya Mas, gitu loh. Gitu. Nanti bisa kalau umpamanya Mas bilang, saya pengen konsultasi lebih lanjut lagi, misalkan jam 7 malam atau jam 8 malam, kontak aja nggak apa-apa Mas. Nanti coba kita sesuaikan waktunya gitu Mas. Gitu. Oke, ini terus dari sisi kami, oke lah saya 70% sudah paham lah Mas lah. Walaupun konsep secara keseluruhan masih agak ini nggak apa-apa 70%. Terus istilahnya kalau bikin pasar kan harus ada orang yang datang. Ini kalau dari Garapin itu ya Mas tahu sendiri kan kalau semodel marketplace kan istilahnya bakar uang ya Mas ya, biar orang datang gitu. Nah ini kalau strategi Garapin biar konsumen masuk itu gimana? Untuk konsumen masuk ke kita ya berarti? Iya, betul. Kan kita udah punya toko-tokonya nih, tinggal nyari orang yang datang. Nah itu caranya gimana Mas? Saat ini sih kita aktif banget di sosial media, itu pertama. Ya kan, jadi sosial media kita sangat aktif. Dan kedua, kita juga ada advertising Mas. Jadi kita ada advertising di Google, di Facebook, di Instagram gitu. Di YouTube, kita juga ada di situ juga. Kayak gitu Mas. Dan kita juga ngikut banyak banget, ngikut event-event juga gitu kalau ada event gitu loh. Jadi di tahun ini kita kita lagi cari-cari event juga yang mungkin kita bisa memperkenalkan Garapin lebih jauh gitu Mas. Ya itu adalah ongoing proses sih Mas kalau dari kita. Nah, contoh kayak webinar ini, ya kan, webinar ini kan training ya Mas. Sebulan sekali itu kita menyediakan webinar.
Jadi untuk orang pengen ngerti tentang Garapin itu apa sih konsepnya Garapin, kenapa sih harus join Garapin, itu juga bisa di situ, gitu. Jadi memang banyak banget yang kita lagi lakukan sih Mas kalau saat ini, gitu. Kalau ini di websitenya, Ya. itu isinya memang cuman ini ya, tutorial, proses pesanan, produksi. Ya. Ini mitra-mitra yang udah bergabung nggak bisa dilihat di websitenya, Mas? Nggak bisa Mas, kalau mitra yang udah bergabung nggak bisa dilihat di websitenya, tetapi kalau untuk produk-produknya itu bisa dilihat langsung di mobile aplikasinya gitu loh. Gitu. Berarti di webnya nggak bisa? Kalau di webnya saat ini belum bisa Mas. Gitu. Kita masih fokus di mobile aplikasinya gitu loh. Ya. Di mobile aplikasinya. Oke. Emang sengaja nggak dimasukin atau mau dimasukin atau gimana Mas? Kedepannya kita akan masukin sih Mas, mitra-mitra apa saja yang sudah bergabung sama kita. Tapi kan kita harus jujur juga dalam artian kan kita kan baru mulai November kemarin dan saat ini kan kita lagi ketemu mitra, ngobrol banyak dengan mitra dan produsen, kebutuhannya kalau gini cocok atau enggak. Tapi kalau nanti udah bagus dan segala macam, kita akan display juga produsen-produsen itu. Gitu Mas. Iya dong Mas. Sarana campaign. Udah punya web kan kalau masuk malah orang kalau produsen mungkin ngerti, terus kalau konsumen kebetulan masuk sini kan malah bingung. Ini betul. Iya, betul. Kita akan tampilin sih Mas, tapi kalau pokoknya memang belum ada produsen yang ada di kita nggak mau bohong lah Mas. Gitu loh. Ya kan, betul. Ya, betul. Tapi masukannya bagus sih Mas. Thank you Mas. Masukannya bagus. Gitu. Oke. Nah, kalau produsen yang bergabung sama kita, apalagi produsen yang nanti sudah verified, itu juga banyak kok Mas, keunggulannya. Contohnya nanti kita akan membuatkan konten, ya kan, konten yang statik atau misalkan kita buatkan video juga. Jadi nanti bisa sarana Mas untuk promosi juga Mas di sosial media Mas atau di advertising-nya Mas kayak gitu juga. Dan kita juga bantuin untuk advertising kayak gitu loh Mas. Gitu. Oke. Kita udah ada produsen yang tertarik dengan itu dan kita saat ini kita lagi proses nih Mas. Jadi untuk desainin kontennya. Jadi kontennya itu nanti kita riset nih. Misalkan dia tentang konveksi, kita riset tentang konveksinya dia bagusnya seperti apa yang kita bisa display gitu. Nah nanti kita taruh tuh di sosial media kita. Nanti kita advertisingin juga dia punya toko atau dia punya usaha kayak gitu loh Mas. Itu kita buatin video juga gitu loh. Kita berikan dia token yang cukup banyak untuk dia bisa proses produksinya kayak gitu Mas. Gitu. Oke, siap. Ya Mas, ya lumayan sudah cerah. Sip. Makasih banyak Mas. Kalau Mas ada masukan dan apa juga nggak apa-apa Mas. Coba kalau di mobil aplikasi kita tuh ada customer service Mas, semacam customer service di situ, ya kan tinggal klik aja, mungkin bisa ditanyakan lebih lanjut atau minta bantuan apa juga bisa, atau kasih feedback sekedar saran juga bisa. Gitu. Oh iya, ya saran saya sih itu, maksudnya ya tadi itu kita kan ada banyak toko kan harus cari keunggulan itu. Iya. Kalau Masnya bisa bikin mock up yang banyak itu lumayan sih menurut kita. Bisa bikin mock up kan, maksudnya tinggal store desain, jadi sudah langsung tampil gitu loh. Kalau di kita, kalau kita untuk mock up, kita juga bisa, kalau untuk template ya Mas, kita bisa bantuin kok Mas untuk masukin gitu. Jadi nanti pokoknya nanti tinggal di aplikasi Mas itu udah ada template-nya gitu loh. Nanti kita bisa bekerja sama dengan kita kasih apa Mas butuhnya apa saja. Nanti kita bisa bantuin masukin kok. Gitu loh. Jadi udah nggak usah pusing-pusing lagi gitu loh. Kedepannya nih Mas ya, apa yang nanti customer itu pesan, kalau barangnya udah jadi, itu kita bisa connect ke Tokopedia Mas, gitu loh. Jadi kita bisa feeding ke Tokopedia di tokonya orang itu untuk di tokonya customer itu untuk bisa dijual langsung di Tokopedia. Itu bisa begitu juga Mas. Kayak dropship gitu berarti ya? Iya, kayak dropship gitu. Tetapi langsung ada di Tokopedia ya. Jadi barang yang udah dibuat bisa ada di Tokopedia. Itu bisa kayak begitu Mas. Gitu. Oh ya, paham. Oke, siap.
Oke, mungkin teman-teman yang lain kali ada pertanyaan lagi kira-kira. Oke, mungkin kalau nggak ada, mungkin sampai sini aja kali ya untuk sesi kali ini. Buat teman-teman yang lain yang masih ingin ada pertanyaan atau ingin bertanyakan lebih jauh, bisa kontak kita melalui WA kita yang ada di web garap.in, atau juga bisa klik customer service yang ada di mobile aplikasi. Nanti kita akan segera jawab, kayak gitu. Gitu ya kali ya, Sania ya. Oke, siap. Gitu. Oke, itu aja untuk waktu kali ini. Terima kasih banyak ya buat waktunya. Terima kasih banyak Mungkin buat saya waktunya. mau nambahin Ya, dikit sih, Pak. silakan. Ya, ya informasi aja gitu buat teman-teman produsen. Jadi kita kan juga mau ngadain webinar nih, itu di tanggal 29 Januari nanti. Nah, itu kita bakal membahas lebih lanjut sih tentang aplikasi Garapin ini, keunggulannya apa gitu kan, terus juga kenapa harus join Garapin gitu kan, apa perbedaannya dengan marketplace yang sudah ada gitu kan. Pokoknya all about Garapin itu nanti kita bakal bahas juga tuh di webinar tanggal 29 Januari. Nah, nanti kalau misalnya dari mas-mas di sini ada yang tertarik, bisa banget untuk join ya. Nanti kalau misalnya Oke, itu aja sih. Oke, Pak. Oke, gitu aja. Rekan-rekan semua, thank you banget buat waktunya. Mungkin kita akan tutup. Oke ya, sampai ketemu nanti ya. Terima kasih semuanya. Thank you, Mas. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih.